Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita akan memulai persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 391, Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita akan masuk dalam doa. Kami memuji-Mu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kalau setiap hari kami menyakiti hati-Mu, mengecewakan Engkau, dan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan ampuni kami, sucikan, melayakkan kami untuk masuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan menaikkan pokok-pokok doa kami. Berkati waktu ini Tuhan, supaya waktu ini boleh menjadi waktu yang indah dan berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan dari RW 2 nomor 563. Maukah kau jadi roti? Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh? Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali di bulan Agustus ini. Kita bersyukur Tuhan menyertai menuntun langkah hidup kita. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan dengan sebuah topik jangan menghakimi yang diambil dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Namun kita siapkan hati kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, kami sebentar akan membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah hati kami siap untuk ditaburi benih firman-Mu, hati kami siap untuk ditegur oleh firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jangan menghakimi. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan ayat yang pertama saja. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, manusia berdosa cenderung lebih suka mencari kesalahan orang lain dan menghakimi orang lain daripada mengoreksi diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri ataupun menghakimi diri sendiri. Kata menghakimi kalau di dalam bahasa Yunani menggunakan kata krino
Yang artinya jangan gampang berasumsi, jangan menuduh, jangan menghukum tanpa dasar, dan jangan menghakimi tanpa koreksi diri terlebih dahulu. Saudara kasih Tuhan, Yesus melarang kita untuk menghakimi, tapi tidak berarti menutup mata terhadap kesalahan dan kekurangan orang lain. Yesus tidak sedang bermaksud menghilangkan sikap kritis kita untuk menyatakan kesalahan orang lain. Namun lewat nats ini, Yesus memberi kita pengajaran yang sangat penting berkaitan dengan menghakimi. Bagaimana hubungan kita dengan sesama berkaitan dengan menghakimi. Yang pertama, ketika kita menghakimi orang lain, kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Saudara kasih Tuhan, berkenan dengan menghakimi orang lain, kita tidak perlu diajari, tidak perlu ada sebuah pendidikan formal bagi seseorang untuk kita bisa belajar untuk menghakimi orang lain, untuk melihat kelemahan orang lain, kekurangan atau kesalahan orang lain. Semua begitu mudah sekali kita melihat dosa orang lain, kesalahan dan kekurangan orang lain, sekalipun itu kecil sekali yang dikatakan oleh kitab selumbar di mata saudaramu. Sebaliknya, kekurangan, kelemahan atau kesalahan yang ada di dalam diri sendiri, sekalipun itu besar seperti katakan ada balok di matamu, tak mudah dilihat, bahkan kita tidak lihat apalagi diakui. Umumnya kita menilai orang lain dengan standar sesuai dengan yang kita harapkan. Maka saat kita melihat orang melakukan kesalahan sekecil apapun, terlalu cepat bagi kita untuk menghakimi tanpa mau mengerti mengapa mereka melakukan hal tersebut. Kita seringkali merasa diri paling benar, sedangkan orang lain selalu salah di matanya. Kita suka membesarkan kesalahan orang lain dan mengkritisinya secara berlebihan, bahkan menjatuhkan orang sampai serendah-rendahnya. Bahkan kita menyebarkan berita ini ke media sosial ataupun kepada siapa saja, sehingga nama dia menjadi hancur. Saudara sekalian, seringkali kita suka mengkritik tapi tidak suka dikritik. Saudara, ada sebuah kisah tentang ada seorang kritikus seni yang sudah lanjut usia. Dia cukup ahli di dalam menilai dan mengkritik lukisan, padahal dia tidak pernah membuat sebuah lukisan satu pun, tidak pernah. Sudah banyak waktu yang dia habiskan untuk mempelajari kritik seni, dan sangat banyak buku tentang kritik seni yang sudah dibacanya, sampai-sampai kesehatan matanya terganggu. Suatu hari dia mengunjungi sebuah pameran lukisan yang besar, dan sesampainya di pameran tersebut dia mulai melihat satu lukisan demi satu lukisan. Karena mata dia sudah mulai terganggu, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Itu sebabnya dia harus mendekat ke depan lukisan untuk melihat karya seni yang begitu indah. Satu karya seni ke satu karya seni dia sudah lewati. Tidak ada satu karya seni pun dinilai dengan bagus. Semua dicela, semua dikritik tidak baik. Padahal dia tidak pernah melukis satu lukisan pun. Sampai kepada sebuah figura besar berwarna emas. Kemudian dia menghampiri figura tersebut ke dekat. Dan kemudian sesudah dia mendekat, dia mulai mencerca, mulai mengkritik. Gambar sejelek ini bagaimana dipamerkan dalam sebuah pameran yang begitu luar biasa. Tidak pantas lukisan ini dipamerkan. Pada waktu dia mulai mau memarahi panitia, sang istri berkata pada suaminya, "Sabar suamiku. Yang kamu lihat itu bukan sebuah lukisan, tapi itu adalah cermin." Itu artinya apa? Dia sendiri melihat diri dia sendiri cermin. Dia tidak menyadari bahwa gambar dia di cermin itu begitu jelek dan tidak pantas untuk dipamerkan. Tapi dia tidak sadar, dia mengkritik dan mengkritik. Saudara kasih Tuhan, itu sebabnya Yesus katakan, pada waktu kita mengkritik orang lain, ingat, sebenarnya kita sedang mengkritik diri kita sendiri. Potret yang begitu buruk itu, dia tidak sadar itu dirinya. Dia kritik ini jelek, tidak pantas. Ternyata memang
tidak pantas karena begitu jeleknya. Dia tidak sadar itu diri dia, tapi dia sudah menghakimi orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah seringkali kita juga demikian? Kita lupa siapa diri kita. Kita pamerkan kebodohan kita seperti sang pengkritik itu. Jangan menghakimi karena Anda belum tentu lebih baik dari orang itu. Jangan menghukum karena hak untuk menghukum ada di tangan Tuhan. Diam jauh lebih elegan daripada sibuk menghakimi dan mengumbar kesalahan orang lain. Kemudian kita lupa bercermin. Periksa balok di mata sendiri. Koreksi kesalahan dan kelemahan diri sendiri. Bercermin itu penting agar kita mengetahui siapa diri kita, apa saja kekurangan kita sebelum memutuskan untuk menilai orang lain. Jangan sampai menyatakan kesalahan orang lain tapi tidak sadar bahwa diri sendiri punya kesalahan yang jauh lebih besar. Kita mengkritik orang lain tapi sebenarnya kita sedang mengkritik diri sendiri. Kita menghakimi orang lain, ternyata kita sedang menghakimi diri sendiri. Seperti orang tua tadi yang ahli dalam kritik seni. Yang kedua, pada waktu kita mengkritik yang Yesus ajarkan kepada kita, hati-hati. Jangan berasumsi atau menarik kesimpulan sendiri dan kita menghukum orang lain tanpa ada dasar hukumnya. Tanpa dasar. Saudara sekalian, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, seharusnya tidak serta-merta kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Jika kita tahu hanya sepintas, kita harus saring terlebih dahulu, dicari dahulu kebenarannya. Walaupun sudah banyak orang beropini, jangan juga cepat kita percaya karena hoax begitu cepat sekali menyebar. Saudara sekalian, ada suatu saat ada seorang melihat ada seorang petani sedang mencangkul di sawah. Pada waktu dia melihat dari satu sisi, petani sedang duduk dan mencangkul. Kemudian orang yang melihat ini langsung mengecam sang petani. Orang ini dasar malas, kalau mau cangkul kenapa duduk? Harusnya dia berdiri. Dia sudah menyebarkan berita opini petani itu malas menyangkul sambil duduk. Dia tidak sadar. Memang dia melihat petani itu duduk betul, mencangkul betul, tapi dia tidak lihat dari sisi yang lain. Pada waktu kalau dia lihat dari sisi yang lain, dia akan tahu ternyata sang petani itu tidak mungkin bisa berdiri karena dia punya kaki hanya satu. Dia butuh kursi untuk duduk, untuk mencangkul. Dan di sebelahnya ada tongkat penyangganya, dia lepas dan dia duduk. Dia tidak malas. Tetapi berita ini, opini sudah disebarkan sehingga orang berpikir sang petani itu malas. Saudara sekalian, sebuah opini yang disebarkan, yang kita dengar terus menerus, akhirnya sebuah opini bisa menjadi sebuah kebenaran. Yang kita terus sebarkan opini yang seharusnya dibuktikan dan diketahui secara benar oleh orang yang kita anggap bersalah. Jangan sembarangan melemparkan sebuah opini atau berita hoax. Jangan sampai berita yang kita sebarkan baik dari mulut ke mulut ataupun lewat media sosial, kita jelekkan orang lain tanpa bukti yang benar. Itu merupakan hukuman kepada orang lain, pembunuhan karakter pada orang lain. Orang yang kita hakimi bisa dihindari, dijauhi dan dianggap jahat, jelek, padahal kenyataannya tidak demikian. Ini sangat berdosa di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, kita tentu pernah mendengar ada asap pasti ada api. Apakah benar kalau ada asap pasti selalu ada api? Tidak selalu. Buktinya pada waktu kita lihat sekarang ada rokok elektrik. Pada waktu asap keluar tanpa api yang kita lihat. Banyak asap yang dikeluarkan. Dengan kata lain, jangan cepat percaya begitu saja omongan banyak orang. Sehingga kita tidak melanggar perintah Tuhan Yesus untuk jangan menghakimi. Dan jangan sampai kita terjebak dalam penghakiman yang sangat-sangat jahat. Ingat, berapa banyak orang berkata Yesus jahat.
harus disalibkan. Dan karena opini berita hoax yang disebarkan, akhirnya banyak orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tapi ada satu orang, istri Pilatus, dia berkata kepada suaminya, orang ini adalah orang benar, dia tidak salah. Opini tersebar, banyak orang terpengaruh, dan mereka teriak, salibkan dia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus mengecam kebiasaan mencela kesalahan orang lain sementara mengabaikan kesalahan diri sendiri. Mari kita memikirkan baik-baik tentang hal-hal yang menjadi prinsip hidup di dalam kerajaan Allah. Kita harus memahami bahwa ada standar yang berlaku bagi diri kita dan bagi orang lain. Firman Tuhan mendorong kita untuk terlebih dahulu mengeluarkan balok di mata kita. Artinya menyadari kesalahan kita dan memohon anugerah Tuhan agar kita dimampukan untuk tinggalkan segala dosa kita. Dan dengan demikian kita boleh diperbaharui dan diperlengkapi untuk menolong orang lain dalam mengatasi kesalahannya. Dan kita boleh memampukan mengeluarkan selumbar dari matanya. Dengan sikap yang lemah lembut, bukan menghakimi, bukan menyebarkan opini atau hoax. Ketika kita menyadari kelemahan sendiri, kita tidak akan menghakimi kesalahan orang lain. Jangan menghakimi orang lain. Ingat, kita bukan manusia tanpa kesalahan, tanpa dosa. Daripada kita menghakimi orang lain, lebih baik kita introspeksi diri sendiri, sehingga kita sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan alangkah indahnya jika kita berdoa untuk orang tersebut, bukan menghakimi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami, seringkali begitu gampangnya kita menghakimi orang karena kita tahu Tuhan sebenarnya satu-satunya hakim adalah Engkau. Tuhan, ampuni kami seringkali tidak melihat dosa kami, balok di mata kami, tapi selumbar di mata orang lain kami bisa lihat dengan jelas. Ampuni kami Tuhan, biar kami boleh introspeksi diri sehingga kami boleh lepaskan balok di mata kami dengan anugerah Tuhan sehingga kami mampu menolong orang lain dengan lemah lembut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami dan ubahkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Mari kita satukan hati kita untuk masuki pokok-pokok doa kita. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah boleh memasuki bulan Agustus. Kita bersyukur Tuhan sudah memimpin kita selama 7 bulan dan kita sudah boleh masuki bulan yang ke-8. Kita bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada kita masing-masing. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih 7 bulan sudah kami lewati di tahun ini. Dan saat ini kami sudah boleh menginjakkan kaki di bulan yang ke-8 ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan, kekuatan, kesehatan, makanan, minuman yang Tuhan sediakan buat kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, kalau seringkali kami tidak menyenangkan hati-Mu, kami mengecewakan Engkau. Tuhan, ampuni kami, sucikan dan layakkan kami, satukan hati kami, sekalipun kami berbeda tempat, tapi kami boleh menyatukan hati kami bersama-sama di dalam doa ini Tuhan, sehingga kami boleh menikmati persekutuan doa yang indah bersama Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat di dalam doa-doa kami ini dan berkenan di hati Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terus mendoakan untuk ibadah kita setiap minggu. Kita bersyukur untuk ibadah yang boleh terus berjalan. Kita doakan untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, setiap penatalayan yang melayani, juga untuk perjamuan kudus minggu ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita minta Tuhan yang menyucikan dan melayakkan kita. Kita juga berdoa untuk jemaat yang hadir, demikian juga untuk peralatan dipakai, biar Tuhan sucikan, kuduskan, boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan, juga keamanan Tuhan jaga, Tuhan peliharakan. Kita doakan untuk jemaat-jemaat yang masih belum melangkahkan kaki ke gereja, biar mereka boleh digerakkan hatinya untuk boleh kembali bersama-sama beribadah dan melayani kembali. Demikian juga kita doakan supaya
Tuhan terus memberkati gereja kita sehingga gereja kita boleh menjadi berkat juga dan memuliakan nama Tuhan. Doakan juga untuk persekutuan doa Yabes kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa menyerahkan Tuhan untuk ibadah yang kami lakukan setiap minggu. Biarlah ibadah ini bukan hanya sekedar rutinitas, tapi ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau memberkati setiap ibadah yang kami lakukan. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dia Tuhan dengan kuasa dan urapannya dari Engkau. Berkati setiap penata layan, biarlah mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita, dan mereka bisa menjadi berkat. Kami serahkan juga untuk perjamuan kudus yang akan kami nikmati. Kami semeja perjamuan dengan Tuhan minggu ini, biar Tuhan mempersiapkan hati kami supaya kami benar-benar boleh siap semeja perjamuan dengan Engkau yang melayakkan dan menguduskan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati peralatan yang dipakai, Tuhan sucikan, kuduskan, tidak ada gangguan, sehingga semua boleh menunjang jalannya ibadah dan bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga untuk keamanan sehingga melayani. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu selalu nyata dan boleh sungguh-sungguh menjamah setiap kami yang hadir. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang masih berada di rumah, mereka digerakkan hatinya Tuhan untuk kembali lagi beribadah dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, beri mereka kerinduan untuk bersama-sama beribadah, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kami berdoa juga untuk persekutuan doa Yabes ini, Tuhan juga terus pimpin. Suatu saat nanti kami tidak streaming lagi, tidak rekaman lagi, tapi kami rindu kami bisa mengadakan persekutuan doa secara onsite lagi. Tuhan yang menyediakan waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Dukung kami dalam doa untuk kesehatan kami, supaya kami boleh diberikan imun juga di tengah-tengah Omikron yang agak meningkat lagi. Biar Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Kita juga mohon doakan juga untuk pelayanan kami supaya kami boleh diberkati dan menjadi berkat. Kami boleh melayani dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh kami boleh memuliakan Tuhan. Doakan anak-anak kami, biar Tuhan yang pimpin kehidupan mereka, usaha, pekerjaan mereka, dan masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, tak henti-hentinya hamba-Mu mohon dukungan doa dari jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Karena hamba-Mu tahu kami lemah, kami tidak berdaya. Tanpa dukungan doa dari jemaat-jemaat kami tidak mungkin bisa bertahan sampai hari ini. Kami serahkan Tuhan pelayanan hamba-Mu ini supaya kami boleh diurapi Tuhan, kami boleh diberkati dan menjadi berkat. Kami serahkan Tuhan kesehatan kami, biar kami boleh diberi kekuatan kesehatan imun yang baik di tengah-tengah Omikron yang agak meningkat ini Tuhan. Kami serahkan juga keluar masuk kami, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami, Tuhan berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang terus melimpahkan berkat-Mu. Tuhan buat mereka berhasil dan Tuhan juga memberkati masa depan mereka. Engkau sudah menuntun dan menyediakan yang terbaik untuk mereka. Engkau akan menuntun langkah-langkah mereka Tuhan. Terima kasih, kami serahkan anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mendukung dalam doa untuk jemaat-jemaat kita. Kita doakan untuk kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka. Kita doakan juga untuk rohani mereka boleh terus setia mengiring Tuhan. Dan kita doakan juga supaya mereka boleh menjadi saksi, khususnya bagi keluarga mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah mereka bisa menyaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Kita juga doakan untuk opa-oma kita yang sudah lanjut usia, biar mereka juga boleh diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Mereka boleh dihibur, dikuatkan oleh Tuhan di tengah kesendirian, kesepian yang mungkin mereka alami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami. Kami doakan untuk kesehatan mereka Tuhan. Kau jaga keluar masuk mereka, Kau berkati usaha pekerjaan mereka, Kau buat mereka berhasil Tuhan, dan mereka boleh memberkati pekerjaan Tuhan di sini juga. Kami serahkan untuk rumah tangga mereka, segala pergumulan mereka Tuhan. Kiranya Engkau yang buka jalan untuk setiap beban
pergumulan yang mereka hadapi. Kami serahkan juga Tuhan untuk kerohanian mereka boleh terus mengandalkan Tuhan, setia mengiring Engkau Tuhan. Dan kami serahkan juga biar mereka boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada, khususnya untuk keluarga, anggota keluarga mereka yang belum percaya. Mereka boleh menyaksikan kasih-Mu Tuhan, lewat kehidupan mereka juga mereka boleh menjadi saksi bagi Engkau, sehingga keluarga yang belum percaya boleh mengambil keputusan untuk percaya kepadamu. Kami titipkan opa-oma kami yang sudah lanjut usia, Tuhan kiranya Engkau menopang mereka, menghibur, menguatkan mereka di tengah kesendirian ataupun kesepian yang mungkin mereka alami. Biar Engkau yang menghibur, Engkau yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pemerintah kita. Kita terus mendukung dalam doa, karena itu perintah Tuhan. Kita doakan supaya mereka boleh diberi kekuatan, kesehatan, diberi hikmat di dalam menjalankan roda pemerintahan ini. Dan banyak hal di negeri ini yang terjadi, banyak hal mereka boleh diberikan hikmat bagaimana mereka menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang ada. Dan doakan untuk pemilu yang akan datang, kita terus berdoa. Kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk bangsa dan negara kita, menyediakan pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami terus mendoakan untuk pemerintah kami, karena itu adalah perintah Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh mendoakan mereka, dan Tuhan yang terus menolong mereka, memberi kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan, bijaksana di dalam setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, bijaksana di dalam setiap hal yang mereka hadapi, khususnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri ini. Biar mereka boleh benar-benar mengambil langkah-langkah yang bijaksana. Kami serahkan Tuhan, ya Tuhan yang terus memimpin, memberikan hati yang terus akan takut akan Engkau Tuhan. Kami serahkan untuk pemilu yang akan datang, Tuhan juga berbelas kasihan. Kami mohon Engkau sendiri yang menyediakan pemimpin-pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, yang benar-benar mencintai bangsa dan negara ini, yang rindu untuk mengembangkan, memajukan negara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk gereja kita, supaya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru, khususnya untuk anak-anak muda, supaya anak-anak muda ini benar-benar punya hati yang mau terlibat dalam pelayanan, sehingga pekerjaan Tuhan di sini bisa semakin berkembang, khususnya dengan kemajuan teknologi. Kita berdoa Tuhan yang kirimkan jiwa-jiwa baru, khususnya untuk anak-anak muda di gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami serahkan untuk masa depan gereja kami. Kami rindu Tuhan, Kau mengirimkan jiwa-jiwa baru, khususnya anak-anak muda yang boleh terbeban, rindu untuk melayani di gerejamu di sini. Anak-anak muda yang punya potensi untuk mengembangkan gerejamu di sini lewat sosial media, lewat teknologi yang semakin canggih dan semakin berkembang. Kami rindu Tuhan, gereja kami juga bisa menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan, bisa menjangkau banyak jiwa lewat sosial media Tuhan. Kami rindu Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa baru ini, dan biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menuntun, sehingga banyak anak-anak muda yang boleh berkarya di gerejamu di sini. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Yang terakhir, mari kita berdoa bersama-sama untuk pelayanan pedesaan. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa-desa. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, Tuhan memberikan hikmat bagaimana mereka bisa menjangkau jiwa-jiwa, khususnya di pedesaan-pedesaan ini. Biar Tuhan berikan hikmat bagaimana mereka punya strategi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kita doakan untuk kesehatan mereka, untuk kebutuhan mereka, juga keluarga mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, saat ini kami mau mendukung dalam doa untuk pelayanan pedesaan Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang terbeban, terpanggil untuk melayani di pedesaan. Kami rindu Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan berikan mereka hikmat dan urapan yang dari Engkau. Berikan mereka hikmat bagaimana mengatur strategi untuk memenangkan banyak jiwa di mana Tuhan tempatkan mereka. Sehingga kehadiran mereka boleh membawa dampak yang
luar biasa untuk pekerjaan Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Kami serahkan setiap kebutuhan hidup mereka, Tuhan, kiranya Engkau yang menyediakan, Engkau yang cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka, juga keluarga mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar mereka boleh mendukung satu dengan yang lain, sehingga keluarga-keluarga hamba-hambamu ini boleh menjadi berkat. Mereka diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pokok-pokok doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, juga menaikkan pokok-pokok doa kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan yang sudah kami persiapkan. Kiranya Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memberkati setiap kami, dan Tuhan yang menerima persembahan ini dengan penuh sukacita. Kami rindu Tuhan, persembahan ini boleh dikelola dengan baik sehingga boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih, Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dan tangan yang mengelola juga. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.